kamu kesini apa? Tujuan saya datang mengikuti lomba pemilihan ajang Pangeran Penuntut Kesilangan. Di sini saya ingin mengeksplor diri saya dan terutama untuk dikenal banyak orang. Dan saya ingin mengenal lebih banyak tentang kesilangan. Berarti kamu memilih untuk mengeksplor diri sendiri supaya dikenal banyak orang. Berarti kamu sebenarnya cocoknya jadi selebgram atau ngapain ikut Putra Putri Sasirangan? Karena ini menurut saya kesempatan bagi saya untuk dikenal banyak orang, dan apabila saya banyak dikenal banyak orang di sini dalam ajang Pangeran Sasirangan, saya ingin memperkenalkan juga kain sesirangan dari Banjarmasin. Oke, baiklah, ceritakan kelebihanmu daripada kandidat-kandidat yang puluhan orang itu, sehingga nanti kamu menjadi bahan pertimbangan nih, kayaknya lolos nih atau enggak. Apa kelebihan? Silakan cerita. Kelebihan di dalam diri saya, menurut saya, yaitu saya memiliki sifat mudah akrab dengan orang lain, maupun itu di kaum anak-anak maupun di kaum orang dewasa atau orang tua. Karena di situ saya bisa membawa diri saya di saat saya dengan anak-anak maupun dengan orang tua. Di situ saya bisa bersosialisasi dengan menyesuaikan lingkungan. Sudah pernah punya karya yang berbau sasirangan? Sebelumnya saya pernah mengikuti lomba, yaitu menggambar batik. Dan kemudian karya tersebut sampai saat ini masih ada atau dikasih di museum mungkin? Kalau saat ini kemungkinan itu karya ini sudah tidak ada, karena waktu zaman SMA saya pernah mengikuti lomba menggambar batik, dan sampai saat ini pun saya masih suka menggambar batik. Jadi karyamu kamu cantumkan dalam bentuk lukisan ya? Dalam bentuk lukisan ataupun kain. Baik. Oke, baiklah. Apa hal yang paling kamu takutin dalam kegiatan ini? Ada? Hal yang paling saya takuti di dalam kegiatan ini ketika saya berada di suatu ruangan yang gelap. Saya tidak bisa melihat apapun orang di sekitar saya. Oke, kenapa kamu bilang yang paling kamu takutin dalam kegiatan ini ketika ruangannya gelap? Memang udah pernah gelap sebelumnya? Karena saya paling istilahnya saya mempunyai fobia, yaitu fobia saya takut gelap, karena saat di ruangan gelap saya tidak bisa bernapas. Oh, berarti artinya kamu lagi wanti-wanti nih antara lagi lampu atau gimana nih? Ya seperti itu ya? Kalau sepapas. Oke, baiklah. Sebutkan visi misimu ketika terpilih menjadi putra putri pangeran dan putri Sasirangan. Visi apabila saya terpilih menjadi pangeran dan Sasirangan, visi saya yaitu saya ingin menunjukkan khas kain sesirangan kepada publik atau masyarakat di dalam kota maupun di luar negeri. Nah, misi saya yaitu saya ingin mengembangkan bakat yang saya miliki, yaitu dengan menggambar melalui kain ataupun melalui gambaran kertas tentang berbagai macam aneka motif batik sesuai imajinasi saya. Itu misinya. Iya. Kamu tahu nggak sih sebelumnya kalau pangeran itu ada pasangannya? Iya. Lalu kenapa kemudian di misimu itu kamu hanya mencantumkan karyamu sendiri? Apa kabar dengan tim? Apa kabar dengan pasanganmu? Kenapa nggak masuk di dalam misimu? Dan itu tujuan utama saya. Nah, dan apabila kami berdua terpilih atau saya memiliki dengan pasangan saya, kami akan mencoba berkolaborasi untuk membuat kain sesirangan dan bertukar pikiran untuk membuat bentuk-bentuk atau tekstil gambaran lain. Oke, baik. Nah, sejauh ini udah benar aja ya. Nah, jadi pertanyaan terakhir, tell to us about your future. Izinkan saya untuk menjawab atau menceritakan dalam bahasa Indonesia. Ya, saya
anak keempat dari saya anak pertama dari 3 saudara. Orang tua saya, pekerjaan orang tua saya, bapak saya itu sebagai wartawan, ibu saya sebagai wirausahawan. Ya, hal yang saya pertanyakan tadi Iya, bukan itu loh. tentang masa depanmu ya, Oh, bukan keluarga ya. Ya Apakah kan, mau kayaknya. menjawab? Siap salah. Siap salah. Oh, ini bukan Jangan keluarga ya. jangan terpaku dengan how about your family ya. Iya. Fokus your question, semua pertanyaan beda. Tapi kita harus bisa semua mencakup ya. Oh, yang ditanyakan itu harus bisa menjawab juga. Ini dari belakang kan. Bon? Kakak, terus wawasan umum yang ditanyakan Kim ini wawasan umum juga. Jadi kita kadang hanya terpaku dari 5 soal itu, ya. 5 soal itu sebagai acuan ikan bahwa ikan itu siap ada ikut pangeran dan putri Sasirangan. Selebihnya itu explore pertanyaan, explore jawaban yang menurut Anda real, fakta, opini ikan seperti apa dan bisa menjawabkan jawabannya apa. Jangan sampai nanti kayak Kim kan udah kali itu menanyakan ini ikan skakmat. Nah, tuh contohnya kayak Nadia tuh, timbul itu jawabnya emosi kepada juri, sementara kita tidak boleh sama sekali emosi. Tetap kalem, kita tetap harus merendah. Itu. Jadi kontrol emosi intinya itu aja. Oke, masukan dari kakak. Kalau difokuskan lagi, kita fokusnya ke keluarga dari sini tadi keluarga ini. No, ya. Dah, terakhir. Oke. Terima kasih. Sekarang nomor urut 4. Wah, datang-datang udah senyum-senyum ya sama Juli ya. Oke, baiklah. Sudah makan? Sudah siap menerima pertanyaan dari juri? Insya Allah siap. Insya Allah siap. Baiklah. Oke, mungkin dari perkenalan dulu kali ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidi Rizky. Biasa teman saya memanggil Iki. Untuk saat ini umur saya 22 tahun. Kegiatan saya freelance modeling. Sekian perkenalan dari saya. Terima kasih. Ya, kita di sini relax saja ya, jadi jangan terlalu kaku ya, oke? Relax saja, mau tarik nafas boleh, mau gerak-gerak juga boleh-boleh saja di sini, oke? Oke, baiklah. Thank you Jadi, yang sudah nonton. Pertanyaan saya, kamu mau ditanya apa dulu? Karena dari tadi untuk peserta sebelumnya itu Juli yang bertanya. Sekarang Juli mau kamu yang bertanya sama dirimu sendiri. Kamu mau menanyakan apa? Hal apa yang kemudian kamu jawab? Oke, karena udah lama berpikir ya, waktu kita juga terbatas. Ceritakan saja sejarah Sasirangan masuk di Kalimantan Selatan. Ya, Mohon maaf saya tidak bisa menjawab. iya tidak bisa menjawab. Bukan orang Kalimantan Selatan. Kalimantan. Orang Kalimantan mana? Kalimantan Selatan. Tapi kamu tidak tahu sejarah Sasirangan? Untuk saat ini saya belum tahu dan belum mempelajari. Apakah menurutmu Kaisar Sasirangan itu tidak penting sehingga kamu tidak Halo mempelajarinya? semuanya. Berarti tidak penting ya? Lantas kenapa kamu mengikuti Imam Kaisar Sasirangan? Dari tadi Iki banyak blank, banyak tadi bisa menjawab. Kenapa? Aku tanya dulu itu. Ya mohon maaf ya, Kim. Dari awal sampai akhir nggak bisa jawab. Why? Belum belajar tentang sejarah. Ikan dari awal sudah aku kasih materi awal. Ada kok yang sejarah Sasirangan, ya kan? Ya kan Reno, ya kan? Aku aja tadi yang pas aku nggak tahu, aku udah tes kayak gitu. Iya. Tapi nyambung. Minimal kalau nggak bisa jawab, kita harus ada jawaban plan B. Misalkan yang ditanyakan ini Sasirangan itu apa ya? Dan tadi itu nggak bisa jawab terus nih. Misalkan sejarah Sasirangan, loh. Menurut yang saya ketahui, sejarah Sasirangan itu ada di Kalimantan Selatan dan kain khasnya Banjarmasin. Terima kasih. Itu juga jawaban kita. Susah kan? Tadi kita berani mencoba dulu kan? Itu kan Nadia. Kayak Nadia aja kan mungkin banyak persiapan juga, banyak yang lain juga banyak persiapan, ada yang sakit juga. Tapi mereka berani mencoba menjawab dulu.
Betul, di satu. Mau juara nggak? Semuanya pasti mau juara kan? Kita kompetisi harus juara. Ada mungkin nanti ke sana peserta-peserta lain, kompetitor lain lebih mengintimidasikan, tapi kan sudah ada persiapan. Itu maksud kakak. Coba sekali lagi ya, fokus ya Ki. Jawab sebisanya aja, jangan nggak bisa jawab. Itu no. Belajar menjawab. Bisa misalkan sejarah Sasirangan adalah kain khas Banjarmasin. Terima kasih. Itu juga jawaban. Yang penting kan berani mencoba dulu dengan jawaban yang apa ya lah, meles maksud kakak. Yang di sahabat Kim tadi itu. Ya kan Kim? Walau jawabannya kadang nyambung banget sebenarnya, tapi kita berani try dulu, bukan saya tidak bisa malah. Jangan. No, belajar menjawab dulu. Oke, sekarang pertanyaan satu terakhir harus dijawab. Fokus. Apapun dari Kim. Silakan Kim. Oke, sudah siap? Sudah ya. Masya Allah. Sebenarnya menurutmu Sasirangan itu definisinya apa sih? Menurut kamu sendiri? Sasirangan didefinisikan untuk menjadi pakaian yang bisa dipakai ke Ya, dipakai kemana? Dipakai orang-orang. Oke, baik, dipakai orang-orang ya. Berarti Sasirangan itu apakah hanya dalam bentuk pakaian? bisa dalam bentuk sarung, celana, dan masih banyak lagi. Jadi bisa diekspor ke bidang-bidang lain seperti itu ya. Baiklah. Jadi sejauh ini apa motivasi kamu untuk ikut Sasirangan ini? Ikut Pangeran Putri Sasirangan? Motivasi saya untuk mengikuti Pangeran dan Putri Sasirangan, saya ingin mengetahui sampai sejauh mana diri saya dan menantang diri saya untuk mencoba sesuatu hal yang belum pernah saya coba atau belum pernah saya capai, yaitu dengan membawakan pakaian Sasirangan di acara fashion show atau photoshoot yang mungkin nanti saya lakukan. Pertanyaan saya selanjutnya, apakah kamu mencintai kain Sasirangan? Untuk pertanyaan itu, apakah saya mencintai kain Sasirangan? Tentu saya mencintai, karena itu adalah produk lokal yang dibuat oleh karya tangan-tangan orang Banjarmasin. Lalu kenapa sekarang dari pakaian nggak ada Sasirangannya sama sekali? Katanya mencintai Sasirangan. Bagaimana? Untuk saat ini, Iya. Iya dong, karena kan mencintai Sasirangan itu kan dibuktikan dengan aksesoris yang kita pakai. Benar tidak? Benar kan? Kalau kamu mencintai Sasirangan, kenapa saat ini kamu nggak pakai kain Sasirangan? Kalau emang secinta itu sama Sasirangan, ya tidak perlu harus dipakai setiap hari kan? iya berarti hanya saat-saat tertentu saja ya berarti ya. Contohnya acara-acara besar gitu ya. Oke, acara kebudayaan. Oh ya, pertanyaan yang sama dengan peserta sebelumnya. Apa sih nilai jualmu sehingga kamu berhak lolos di Pangeran dan Putri Sasirangan tahun ini? Nilai lebih dari kamu apa? Saya akan membantu mempromosikan kain Sasirangan melalui media sosial atau halayak publik di dalam sosial lainnya untuk membantu memperkenalkan kain Sasirangan di luar negeri dan dalam negeri, yaitu produk lokal kita. Itu tujuan semua orang juga bisa itu di lewat media sosial kan. Maksud pertanyaan saya, kelebihanmu daripada yang lain, kenapa kemudian kami harus memilih kamu sebagai Pangeran dan Putri Sasirangan? Bentar ya. Apa kelebihanmu? Ya,
Kelebihannya misalnya nih, kamu percaya diri misalnya, atau optimis, atau suka marah. Izinkan saya untuk menjawab. Kelebihan saya suka tampil berbeda dari orang lain, dan saya mempunyai kepercayaan diri yang tinggi. Maka dari itu saya dapat Tarik nafas dulu. membawa diri saya untuk membantu memperkenalkan kain kasirangan tersebut. Karena kamu suka hal-hal yang menyenangkan juga ya. Dan bagaimana kata wanita yang lain? Oke, saya rasa cukup ya untuk peserta nomor 4. Saya ucapkan, silakan dulu deh closing statement. Kamu mau tutup dengan apa? Silakan. Sekian. Semua ada. Terima kasih atas semua pertanyaannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Iki. Sekarang kita buat grup pasangan terakhir ya. Pertama pasangan ini, kedua pasangan ini. Sudah siap? Dua Iki, dua ini. Dua Eka. Belum masuk otak. Belum masuk otak. Jangan masuk ke otak, kita memahami aja. Apa yang kita masuk ke dalam otak kita juga banyak pikiran, keluarga, sekolah, kerjaan. Tapi yang pasti kita tahu itu aja sih pesan kakak. Kalau perlu kita harus menghafal, kalau yang penting dijawab sebisanya. Tetap rendah hati, editing gitu. Dan mulai dari kelompok tadi dulu lah. Pasangan. Iya, terakhir. Pangeran Putri. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kalian sudah terpilih menjadi kandidat pasangan Pangeran dan Putri Sasirangan 2002 tahun ini ya. Oke. Kakak singkat saja untuk pertanyaannya. Tadi sudah banyak yang ditanyakan oleh saudara Kim pada saat Q&A tadi ya. Jadi untuk kakak tanya, sebutkan beberapa wisata yang ada di Kalimantan Selatan yang kamu ketahui. Boleh jawabnya berantai dari kamu. Oke, silakan dimulai dari Zainal dulu. Ingat saya menjawab pertanyaan dari wisata yang saya ketahui yaitu yang pertama wisata Bukan Pinus yang berada di Banjarbaru. Terus yang kedua yaitu Pasar Terapung yang bertepatannya yaitu di Lok Intan. Yang ketiga Bukit Teletabis di Playa Hari. Yang keempat Danau Biru. Dan yang kelima Danau Seran bertepatnya di Playa Hari. Kan saya jawab yang keenam itu ada sini, yang ketujuh ada Museum Mangkuba, yang kedelapan ada Museum Mangkuba, yang kesembilan ada Jika pada pertanyaan ini kalian harus hati-hati jawab. Misalkan izinkan saya jawab biasa dari cowok dulu. Ini kan pasangan ya, kakak ya. Nah, jadi kan kalian harus membentuk chemistry dari awal sama ketoknya sama Q&A-nya. Terus izinkan kami untuk menjawab pertanyaan. Wisata yang ada di Kalimantan Selatan adalah yang pertama harus sampai dulu. Terus kemudian sambung yang kedua 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada dulu yang banyak. Misalkan Nadia sudah blank nih.
mungkin cukup sekian Kak dari yang diketahui atau yang saya ketahui kayak gitu ya, atau Reno sebagai penutup misalkan ya, lebih enak kayak gitu bisa ke 1,5 nah dia full black nanti, jadi kan ada pembantunya biar nah oh jawaban nih bagus dari jawabannya, soalnya nanti kalian masuk ke pasangan bukan per individu, nah ini yang kelompok yang satu-satu masuk ke individu jelas. Sebutkan minat dan bakat kalian. Minat dan bakat yang saya miliki yaitu saya menyukai tentang musik. Bila musik sukai seperti R&B atau pop. Saat ini saya berprofesi sebagai vokalis. Ya, Vokalis atau penyanyi? vokalis itu. Sebuah band. Atau yang solois lah. Ya, jadi kakak minta salah satu dari yang menyebabkan income sebutkan tadi tolong dipraktekan. Bukan model. Boleh, kamu mulai dari kamu sekarang. Menurut gue satu lama, kalian sendiri aja sini itu bener belakang. Nah, aku minta rapnya aja ya, yang poin up-nya aja. Percaya hanya dirimu paling mengerti kegelisahan jiwamu kasih dan hati kata kecewamu kasih yakinlah hanya aku yang paling memahami besarti kejujuran diri Bunda sanubarimu kasih percayalah. Aku sih yes. Aku sih yes. Oke, kalau bisa kalau nyanyi jangan sama penyanyi aslinya. Di grup maksudnya ya. Dengan versi tahu aku lah, aku orang awam hampir sama kok kayak penyanyi aslinya, ya kan? Gak ada di grup maksudnya. Ibunya sedikit aja cuman kerja pembedanya gitu. Misalkan kan jadi harus persiapan kan bahan kita nyanyi sambil rap misalkan rapnya apa, jadi misalkan lagu itu jadi harus ada sendiri. Nah, dia oh dia pembeda oh keren. Kan kan memang penyanyi loh, nah itu sih ya. Ya udah dulu lah sekarang Nadia mau pakai dia atau udah? Ya. Bang ini. Ada kayak itu kan? Keren ya. Percaya. SPS-nya juga enak. Pakai lagu lah. Nah. Kira kan bisa loh kak. Jangan Iya, lupa bisa. semangat. Ayo, sama. Harus mulai. Ayo sama. Harus sama aja. Lagunya apa tapi? Gerakannya aja, gerakan yang keren menurut aku. Gerakan yang 3, 2, 1, 2 up. Wih keren. Belum.
untuk suaranya aja. Jadi kan kamu sendiri versinya, kalau banyak kan suaranya pasti pas kan. Jadi kalau bisa dikerasin suaranya ini, jadi tuh mendengar gitu. Yang kami ini tadi, sementara lagu-lagu dari Aceh ini kan keren-keren kan, kayak Melayu-Melayu. Jadi kalau bisa itu di up juga, jadi kan menyanyi ada, narinya ada. Jadi nilai plus dari kakak, maksudnya dari bulan murid. Ya keren ya. Kita jadi dulu baru selesai dia harus sesuatu dulu. Oke, keren ya untuk bakatnya ya. Tinggal diasah lagi, dimantapi lagi, diyakinkan lagi juri untuk bakatnya itu keren selain modeling ya. Kalau modeling sudah makanan sehari-hari kan, kalau perlu dicontohkan lagi sudah tahu kualitas seperti apa. Mungkin dari kakak itu dulu ya. Mungkin kalau dari Kim ada yang ditambahkan atau ada pertanyaan atau apa atau masukan, silakan. Mungkin tambahan pertanyaan aja Pak. Ini kalian baru pertama kali kenal atau sebelumnya sudah kenal? Saya kenal Agensi model itu tadi ya. Jadi udah kenal berapa bulan? Untuk saat ini saya mengenal partner saya yaitu 2 bulan. Kurang lebih 2 bulan. Ceritakan apa hal-hal yang kamu benci antara kalian berdua. Kamu benci di mana sifatnya dan kamu juga benci di mana kesalahan. Izinkan saya untuk menjawab pertanyaan. Untuk saat ini, bagi saya sih tidak ada membenci siapapun, apalagi itu terutama partner. Bahkan di sini saya sebagai agensi baru, saya sebagai anggota agensi baru. Bagi saya, partner saya sangat memotivasi saya. Karena kenapa? Dia berada di bidang agensi model. Saat ini sudah 5 tahun. Bagi saya, dia patut untuk menjadi motivasi bagi saya untuk bisa seperti dia. Sekarang dijawab Nadia, apakah dia benci kamu? Coba silakan. Izinkan saya menjawab pertanyaan ini dikarenakan saya baru berteman belum sebelumnya 2 bulan, jadi saya tidak pernah ada orang yang membenci orang. Saya selalu tugas, tidak pernah membenci orang lain, selalu baik saja. Terima kasih Saya support ya. Artinya kalian sependapat ya. Oke ya. Nah, apakah sejauh ini kalian sudah menyusun strategi atau visi atau misi kalian mau dibawa kemana sih organisasi Rangan ini ke depan? Kalian sudah menyusun itu? Izinkan saya menjawab pertanyaan. Pertama-tama saya ingin dengan luasnya saya tentang kesejahteraan di media sosial, di koran. Yang kedua, saya akan melakukan pendalaman yang luas dan melakukan seperti bisnis, perdagangan, gambar, dan menentukan saya. Terima kasih. Ada tambahan? Sudah cukup jelas ya. Pertanyaan terakhir, apakah kalian percaya diri lolos di Pangeran dan Putri Sasirangan tahun 2022 ini? Apa yang membuat kalian percaya diri? Dengan saya belajar tentang keuangan, bisnis, atau semuanya, yang pastinya harus percaya diri, pede, dan ada nilai. Tambahan? Coba ditambahkan ya. Menurut saya sangat yakin. Karena kenapa? Kami mempunyai masing-masing yang bakat tersendiri, yaitu dan kami mempunyai kesamaan dan visi dan tujuan yang sama, yaitu untuk apa? Untuk memperkenalkan sekeliling kami tentang organisasi Rangan. Itu sekian. Keren ya. Nah kalau itu saling menambahkan, tapi misalkan yang tadi cukup Nadia aja jawab, jangan diam ulang, nanti kemudian lagi misalkan kami sudah kerja keras melakukan ini latihan kayak ini, pokoknya kami yakin kami mampu, kami bisa untuk menjadi young generation tentang Pangeran dan Putri Sasirangan 2022. Terima kasih. Oke. Ya, maksudnya kok tambahan aja. Cukup aja. Oke.
sekian dari kakak, semoga ilmu yang kalian dapatkan hari ini bermanfaat. Terus kedepannya lagi, semoga kita ada kesempatan lagi untuk training public speaking ya, dengan materi baru, dengan ilmu baru lagi. Pokoknya terus explore ya, pesan kakak itu aja. Pokoknya apapun dari mulut kakak keluar, mohon dimaklumi. Ini demi kebaikan kalian, bukan untuk menjatuhkan ya. Paham kan, Mas kakak? Oke. Sekian, terima kasih banyak. Silahkan duduk dulu bentar untuk menyiapkan otak kalian. Silakan. Oke, sama. Silakan kelompok 2. Halo, pasangan nomor 2. Tell us you about you. Izinkan saya menjawab pertanyaan dari Dewan dengan bahasa Indonesia. Saya akan Stop. Jadi kan fokusnya ke inilah dulu lah. Karena satu, misalkan Raina hendak menjawab, membantu, misalkan izinkan saya membantu partner saya untuk menjawab. Baru bisa bahasa Inggris. Nah dari situ kayaknya Raina kan mentransfer, kan gini membisikikan, ya kan Raina sih mencoba membantu, ini kan dulu Raina membantu nih, tahu Raina, dimakan dia sampai sejam di situ. Oh berarti Aina boleh mentranslatakan. Boleh, tapi itu Jawabnya tapi ini jawab kan habis itu, oh sudah tahu artinya. Jadi kan izinkan saya Dewan Juri untuk menjawab dan menambahkan jawaban dari Raina. Nah itu coba. dulu menjelaskan tentang diri dulu ya. Iya, kamu jelaskan dulu. Jadi kan karena ini menambahkan. Nah itu saling melengkapi, namanya chemistry or your couple. Jelas. Tadi kan Raina menjawab loh, tapi ini ada intermezzo. Izinkan saya membantu pasangan Partner. partner. Iya. Izinkan saya membantu. Pak, tapi menurut saya jangan izinkan saya membantu karena terkesan partner ini kurang. Enggak, mereka saling melengkapi. Sistem jurinya saling melengkapi. Misalkan satu kali bisa menjawab, yang satu menjawab. Makanya dia angkat couple. Jadi kayak mata kakak tuh buat ini, jadi kakak sekarang ini jawab. Iya. Atau ganti aja kakaknya yang bilang kayak gitu. Izinkan saya untuk memulainya. Nah langsung saja. Jadi kayak biar kalian pasangan kalian Boleh, itu kayak kayak itu. kayak elegan gitu loh. Iya, bisa. Izinkan saya untuk memulainya. Kenalkan. Tapi kalau misalkan ini pada anak itu di sini dan tunjukkan aku ke saudara Pangeran Iki misalkan. Nah, tiba-tiba itu kayak apa cara jawabnya? Sementara kan pas ke Iki banget kayak enggak tembakannya. Berarti nanti kalau misalnya udah tahu nih pasangannya kayak ini nggak bisa nih. Nah terus langsung ambil alih bilang kayak gini. Baik dia ini izinkan saya untuk mulai memperkenalkan pasangan kami ya. Baik perkenalkan dari saya sendiri, nama saya ini. Nah baru nanti kalau misalnya Iki masih gagap nih, baru nanti kamu perkenalkan aja. Oke, baru nanti kalau misalnya dan partner saya dan Iya. partner saya di samping saya yaitu Pangeran Iki sebagai tapi kalau bisa sih harus dua-duanya. iya seharusnya makanya saling melengkapi kan dia tuh. Coba paham maksud saya tadi dari tim masukannya juga paham. Jadi seenakan Raina aja kalau tadi itu kayaknya langsung nyambar ya. Baik, dilanjuti. Perkenalkan, nama saya Siti Hamida, bisa dipanggil saya bersekolah di Universitas Bogor dan umur saya sekarang ada 15 tahun dan kesibukan saya sekarang adalah sebagai salah satu model dari agensi Voice and Jadi dulu nyambung pada Oke, kita langsung ke pertanyaan berikutnya. Jangan mental down ya. Tetap pertahankan. Ini juga bisa aja menjadikan. Jadi itu harus tetap stabilizer. Kalian harus lebih tinggi. Bisa aja kamu kenapa sih bisa begini? Nah itu bisa aja kan itu namanya apa ya? Mengintimidasi, mengekstasiskan orang sebenarnya.
menjadi orang sebenarnya, tapi kita harus tahu, kita yakin kita peserta, kita dipilih, kita dari agensi. So ya, pesan kakak itu aja. Pertanyaan buat kalian berdua. Terserah mau jawab siapa duluan, bebas. Jika kamu terpilih menjadi pangeran dan putri, apa dampak yang kalian dapatkan jika kalian menjadi pemenang? Bisa dipahami? Kita akan jawab. Izinkan saya untuk menjawab. Nah, bila itu harus mata harus eye contact dua dulu jalan. Jadi, nah, bisa. Terus kalau penguasaan panggung jangan kayak izinkan saya. Sudah dipadain tadi Kim, masih aja. Bilang aja kayak gini. Mengunci aja tuh. Selesai ngomong nih, izinkan saya untuk menjawab. Nah, kayak gitu. Saya ingat ya eye contact-nya ya. Dari catwalk tadi aja kayak di sini kan ada dapat. Ya kan lihat loh. Nah, model untuk menjawab pertanyaan itu kayak gini. Kan lurus nih, baru apa yang menjawab pertanyaan, baru kita eye contact kayak gini. Ya, walau ibarat bahasa basi aja sebenarnya Iki dulu yang harus jawab, cowok dulu hanya cewek sebenarnya lah, tapi intinya eye contact dulu. Mudah-mudahan orang pura-pura, tapi kan pasangannya keren, karena ada musuhan, ya kan ya, ading. Dah, coba dijawab. Ulang pertanyaannya. Ada saya yang ulang, ada boleh kalau mau ulang pertanyaan aja kok. Mari Rena. Dampaknya yang kita dapatkan terpilih itu apa? Nah, sama. Kok ada loh soal ya? Ada loh tulis. Jangan apa dampak yang begini nanti membuka pemain tulis. Jawab. Rekam yang digas nas. Ada apa yang gas? Ayo kita selesai. Dampak yang akan kami terima adalah kami akan Kita bukan kami. Kami itu sebenarnya satu dua kami. dan calon sudah akan diterima. Sama aja. Tulis menurut ikam siapa? Ayo cepat. Jadi kalau tadi nggak terus mau mikirin dulu. Udah Raina. Oh, ini kita fokus. Dampak yang akan diberikan terhadap Banjarmasin atau Kalimantan Selatan setelah kami terpilih menjadi pangeran dan Sasirangan 2022 adalah kami ingin agar bisa mengembangkan Sasirangan menjadi lebih jauh lagi. Contohnya karena kami berdua adalah seorang model, kami ingin bisa mengembangkan Sasirangan menjadi sebuah atau salah satu icon fashion yang bisa dinikmati oleh semua orang. Tidak hanya kita memakainya di saat tertentu seperti acara-acara formal atau acara-acara penting, tapi kita juga bisa menyisipkan nilai-nilai sasirangan terhadap kehidupan kita sehari-hari. Bisa di dalam visual atau baju lainnya. Kita bisa menyisipkan nilai-nilai sasirangan dalam Anggap kami berpasangan kalah. Oke, sini ke kiri, oke, di sini. Di situ di belakang ada melihat. Nah, dia udah selesai kan? Dia udah selesai. Terus Perhatikan. Mama ya Raina. izinkan saya untuk menambahkan jawabannya di pertanyaan. Jadi itu tadi dari segi dampak secara positif yang akan kami lakukan. Namun di sisi saya akan menjelaskan apa saja sih yang menjadi dampak negatif dari kegiatan yang kami ambil nanti ketika masuk di lapangan. Oh, berarti ada dua dampak ya. Iya. Oke, Jadi setiap kalau ada dampak positif harus ada juga dampak negatifnya.
Jadi mungkin tadi seperti yang dibilang oleh pasangan saya bahwa untuk memperkenalkan ke publik tentang produk dari Sasirangan itu otomatis butuh dana. Apalagi kalau misalnya kita melakukan sosialisasi ke masyarakat dengan cara membuat turnamen atau membuat kegiatan-kegiatan tertentu. Yang pertama, dampak negatifnya itu pasti terkendala di biaya. Tapi setelah kami berkomunikasi kemarin, kami sudah membicarakan ini juga sebelumnya. Kami menemukan suatu solusi bahwa di Kalimantan Selatan ini banyak sekali yang bisa mensupport, terutama di bidang kain sasirangan yang menjadi motif di Kalimantan Selatan. Jadi kami nantinya dengan mengetahui negatif tersebut, kami akan mengajukan proposal di berbagai institusi, baik dari institusi pariwisata, karena mereka dari lembaga dengan kain sasirangan, atau dalam hal ini kebudayaan, atau bahkan sampai ke tempat wali kota kita di Kalimantan Selatan. Jadi nanti kami akan berusaha dan mungkin dari dewan-dewan juri semua juga yang ada di tempat ini atau bahkan teman-teman yang ada di ruangan ini, kami juga meminta kerjasama nantinya seandainya kami terpilih, mohon untuk kita sama-sama mengembangkan bahwa betapa pentingnya kain sasirangan ini di mata Kalimantan Selatan atau bahkan di mata nasional saat ini. Keren ya jawaban ini ya. Iya, keren ya juri. Ada pertanyaan lagi buat jadi juri. Oh ada kok, pokoknya lo jangan bertakun. Jangan bertakun itu hebat. Tanyakan peserta. Buat mereka tidak bisa menjawab. Oh, baik. Kau tahu. Kayaknya coba bila kawat tuh kayak apa? Cara kawat tuh jadi kan tuh lebih. Tanyakan. Saja. Bagaimana cara kamu mempromosikan kain sasirangan tanpa melalui sosial media? Iya, cara kami untuk mempromosikan kain sasirangan lewat media sosial kami dengan cara yang pastinya Dia tidak ngarahkan dulu. Kita mulai pertanyaan aku bisa menjawab. Jadi kan tanpa sosial media, dia kan salah menjawab. Terus akan dia jangan disanggah selesaikan dulu. Selesaikan caranya itu. Ada yang mau ditambahkan dulu di dalam Gak ada yang bisa. Baiklah, cara kami untuk memarketingkan dari kain sasirangan tersebut lewat sosial media kami, yaitu pastinya dengan cara kami memposting sesuatu hal yang berbau dengan kain sasirangan. Dan biasanya dari konten-konten yang kita ciptakan atau dari konten-konten yang kita bikin, itu otomatis membuat orang tertarik atau tidak terhadap karya lewat konten yang kita bikin tersebut. Dan biasanya yang seperti makanan sehari-hari dari generasi kita saat ini seperti TikTok atau video-video singkat tapi itu menarik, maka nanti kami rencananya memadukannya, kami nantinya akan memadukan kain sasirangan dalam bentuk konten video, dan kemudian nanti pastinya kami juga akan berkolaborasi dengan selebgram di Kalimantan Selatan untuk supaya pengikut-pengikut yang lumayan banyak oleh selebgram tersebut itu mereka paham bahwa selebgramnya aja, panutan mereka aja memakai kain sasirangan, kenapa aku tidak? Jadi itu nanti tujuan akhir kami seperti itu. Ya, kurang lebih terima kasih Dewan. Bagaimana cara dulu? Saudara ini ada di kawasan dulu lah. Izinkan saya menambahkan jawaban ini. Pertanyaan dari juri adalah bagaimana cara kalian mempromosikan kain sasirangan melalui sosial media. Tentu saja banyak media lain yang bisa kita gunakan, seperti media cetak seperti majalah atau media digital seperti televisi. Kita bisa menggunakan juga media-media lokal, strategi banyak cara. Jadi kita bisa mempromosikan melalui sebuah tren. Karena saya dan pasangan saya juga adalah seorang model, kami juga bisa mengikuti sebuah fashion week menggunakan kain sasirangan dan bisa memperkenalkan kain sasirangan lebih jauh lagi. Menggunakan fashion week kain sasirangan. Ya, yang ingin menambahkan juga Dewan Juri Atas Amat. Mohon maaf tadi saya kurang bisa mendengar dari pertanyaan juri, kurang mendengar dari pertanyaan juri. Jadinya benar kata teman saya tadi bahwa tanpa media sosial pun kita bisa mempromosikan kain sasirangan kepada orang lain. Yaitu dengan cara, karena kami menggeluti dunia permodelan, dengan kami cara catwalk di depan banyak orang, kami akan pastinya memakai kain sasirangan yang kemudian pasti orang mikir, wah ternyata menarik juga ya kain sasirangan jika misalnya dipakai oleh
yang seumuran seperti kita. Dan pastinya juga kami akan melakukan sosialisasi dan talkshow yang menargetkan semua umur. Jadi dengan kami melakukan kegiatan-kegiatan tersebut, diharapkan mereka juga tertarik bahwa mereka juga tertarik untuk memakai kemudian kain sastra anak. Jadi terima kasih. Maksud dari kita itu pertanyaan jawabannya kan tanpa sosial media kemudiannya. Nah ini kan ini salah persepsi ini sebenarnya dari sini. Daerah kan bisa membantu. Kalau sama-sama, nah kalau sama-sama salah, misalkan sama-sama persepsi, sama-sama sosial media juga. Nah itu baru boleh menyandarkan pertanyaan saya tadi. Maaf tanpa sosial media. Nah saya dulu jawabannya itu juga tidak mudah. Kiai tidak langsung salah dulu. Oh iya. Iya. Tapi biasa kalau kita boleh nonton. Lalu saya juga belum. Tapi biasanya kalau misalnya juri udah melencengin jawaban itu, atau misalnya aku salah dengar pesertanya, biasanya ada juga yang motong kak. Oh ya, mohon maaf itu maksud pertanyaannya itu begini. Kalau aku lebih menghargai daripada dulu kenapa ya kan? Tahu yang juri-juri yang lain. Nah, karena kayak kan juri langsung, salah aku. Kamu tidak. Nah, terus cara mengakalinya tadi itu, ini kan sebenarnya udah jawabannya benar nih. Oke. Jawabannya itu udah benar nih, Rena. Karena aku tadi salah. Terus supaya aku nggak, maksudnya kami kelihatan tidak kayak gitu ya. Jadi aku menambahkan di akhir, mohon maaf sepertinya saya tadi salah menangkap pertanyaan dari juri karena aku bilang tadi. Jadi aku nambahin kayak setuju benar sekali kayak gitu. Ya, ada lagi ya. Adik-adik, silakan berdiri. Mungkin sekian pertemuan kita ya. Next pertemuan berikutnya sampai jam 8 malam kita ya. Semangat terus, jaga kesehatan, terus belajar. 5 dasar itu harus penting ya, karena akan ada peluang nanti. Salah satunya bukan kelima-limanya ya, salah satu. Tapi 5-5-nya harus dijawab. Kalian tahu pertanyaan nomor berapa yang kita terima nanti. Oke, ada pertanyaan dulu. Nadia terakhir. Gak ada. Rena, ada yang ditambahkan? Gak ada. Rena terakhir? Ya. Gak ada. Oke, sekian dari kakak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ada diwajibkan juga sih kalau yang terarah kembuan jadi ada apa ya lah Ya, dua-duanya semangat, dijawab ya. gitu kan maksudnya. Nanti kalau misalnya kalian ada bingung juga masalah ini boleh kok dicat aku aja. Oh iya, semalam pada bayar nih, Mbak. 20, 40 jadinya. Iya, ini bayar 40. Si Eke. Kan bisa ke 50 Kak.